on the track, nigga. Kalau bisa sih saya nyaranin di Artemia karena dia pakan yang benar-benar size-nya kecil dan juga dia itu pakan yang bisa dibilang antibakteri karena dia dikultur menggunakan air garam. Nah, ketika si burayak sudah bisa makan di umur 4, 5, 6 sampai 1 minggu, udah berselang istilahnya 4 sampai 7 hari, boleh berpindah ke pakan-pakan lain, kutu air atau Daphnia magna itu boleh karena size-nya lebih besar. Namun si burayak tetap bisa makan karena burayaknya pun makin hari makin tumbuh besar kan. Ketika kita ternak dan burayak bisa makan, biasanya wadahnya kecil tapi burayaknya banyak numpuk. Kapan sih burayaknya bisa dipindah? Kalau saya pindah biasanya di umur 1 minggu sampai 2 minggu. Dan kalau kita udah proses pindah ke wadah yang lebih besar, wadah jangan terlalu besar dan jangan terlalu dalam. Seperti halnya tadi saya belum jelasin, ketika menjodohan sama peletakan telur itu kita menjodohkan ikan cupang di air yang cetek, air yang dangkal, paling seujung jari telunjuk gini. Kalau saya karena ketika telur jatuh, naik turunnya si jantan ngambil telur nggak terlalu jauh, nggak capek. Nah sama pembesaran pun nanti kalau udah dipindah, jangan terlalu besar wadahnya, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu dalam. Besar banget nggak bagus, kecil takutnya ikannya terlalu padat malah jadi sesak gitu kan. Kalau sudah kita pindah ke tempat pembesaran, pakannya itu usahain maksimal sehari minimal 2 kali kalau mau kita dapat size besar dan pertumbuhan cepat gitu kan. Pertumbuhan cepat size-nya besar dan itu usahain dari netes sampai ke 2 bulan itu kasih pakannya maksimal, jangan sampai telat karena dia akan tarung atau si burayak tersebut bisa mati karena kelaparan. Paling kalau sudah di umur 1 bulan sampai 2 bulan baru kita pindah ke wadah pembesaran yang ukurannya 1 meter atau 2 meter. Tapi kalau untuk pemula kita nggak nyaranin di tempat yang benar-benar besar, bahkan 2 meter sampai 3 meter gitu kan, itu terlalu besar. Kalau buat pemula saya nyaranin kasih wadah yang jangan terlalu besar, 1 meter atau 1,5 meter itu udah cukup. Dan jangan terlalu, ya kalau bisa wadahnya jangan yang permanen, bisa di styrofoam, bisa di box-box kulkas kayak di belakang, atau bisa juga di bak-bak yang ukuran 1,5 meter yang biasa ibu-ibu pakai itu bisa. Dan kalau kita nyaranin kalau udah di umur 1 bulan pindah ke tencu dan juga cacing sutra. Tencu itu buat proses penambahan daging, bobot, ukuran. Kalau cacing sutra itu penambahan daging, ukuran. Kalau tencu itu penguatan tulang dan juga bulu-bulu ikan tersebut. Jadi harus balance. Nanti ketika besar ikan tetap bagus, tetap besar, tetap bagus, warna serupa. Mungkin dari peternak lain juga bakal punya caranya masing-masing gitu. Cara kita nggak bisa dipatokin ini yang paling benar. Saya ngakuinnya kayak gitu, hasilnya juga alhamdulillah. Paling itu aja sih kalau dari saya. Mungkin kalau nanti ada penjelasan yang kurang bisa DM aja. Nah, itu saja penjelasan dari Pasti. Pertama, proses bibit yang baik. Kalau bibit, bobot, bebek itu perlu diperhatikan dalam meramu agar ikan-ikan itu menjadi indah, termasuk cara bertelur dan memberikan makan yang bergizi dan berprotein hingga ikan tersebut menjadi indah. Nah, satu lagi pasti himbauan kepada para penghobi, termasuk yang sederhana saja, bagaimana cara merawat ikan cupang yang baik. Buat teman-teman, kalau kita emang hobi banget cupang atau benar-benar hobi dengan cupang, satu, kita harus benar-benar ngerti gimana dia tinggal atau air apa sih yang emang bagus buat cupang. Satu, banyak yang tanya sama kita, bang kok kan gampang dicip, kita kasih air. Mungkin airnya di sini kurang bagus, solusinya diendapin dulu, ditambahin garam atau ditambahin air biru atau glisir. Terus kalau buat pakan usahain diseling, jangan cacing terus.
kan dia empatnya banyak kan, ada bisa pakai udang-udangan, bisa pakai cu, empatnya diseling. Satu lagi, kalau kalian kurang paham, silakan kalian datang ke toko Asbi. Patokannya di depan Masjid Jami Baitur Rahman. Jadi kalian bisa datang, bertanya, sekaligus edukasi bagaimana cara merawat dan memilih ikan cupang yang baik. Kami dari Kapak Kos ucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.